Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya mau berbagi sedikit pengetahuan saya sendiri ya. Cara merakit atau membuat rangkaian regulator power supply simetris ya. Untuk power supply simetris yang mau saya buat sekarang ini kebutuhannya 12 volt ya. Jadi di sini saya akan merakitnya untuk 12 volt aja. Untuk bahan-bahannya di sini saya sudah siapkan. Di antaranya yang pertama tentunya kita memerlukan sebuah trapo ya. Trapo atau transformator yang CT. Di sini saya menggunakan trapo ini kurang lebih 2 ampere ya. Atau 1 ampere karena di sini enggak ada tulisannya. Sini menggunakan trapo 18 volt ya, 18 volt CT. Ini 18 CT-nya di tengah ya. Dan ini untuk input AC-nya. Yang kedua, tentunya kita membutuhkan sebuah dioda. Untuk dioda ampernya disesuaikan dengan trapo ya. Sini saya menggunakan dioda brick atau dioda sisir. Ini dioda bekas ya, cabutan dari elektronik lain yang sudah rusak, tapi ini masih bisa digunakan, masih bagus. Lalu yang ketiga, kita membutuhkan sebuah elko. Untuk elko diusahakan jangan kurang dari voltase trapo ya. Semisal ini 18 volt, kita kasih di atasnya minimal ini kan 25, masih aman lah gitu. Kalau elko-nya kualitas bagus mungkin aman ya. Untuk mikrofaradnya juga disesuaikan dengan kebutuhan aja. Untuk lebih stabil keluarannya, di sini saya akan menambahkan IC regulator 7812 sama 7912 satu pasang ya ini. Kalau untuk CT pakainya satu pasang. Tapi kalau kita bikin rangkaian yang biasa, bukan yang CT, kita cukup menggunakan 7812 aja. Oke, di sini saya sudah siapkan skema oret-oretnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Walaupun gambarnya sedikit jelek, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Di sini saya akan jelaskan dulu. Untuk yang pertama ini adalah trafonya ya. Ini bagian trapo. Ini diodanya. Ini elko-nya. Dan ini IC regulatornya ya. Untuk cara penyambungannya dari 18 volt trapo, kita langsung masuk ke dioda yang bagian tengah ini, yang AC ya. AC bebas bolak-balik juga sama, nggak apa-apa ya, bolak-balik juga. Nah, masuknya yang ke sini ya. Maaf, kameranya kurang bagus. Nah, masuk ke sini ya, yang dari trapo bebas bolak-balik juga sama, masuk ke yang AC ini ya, yang tengah bagian 2. Nah, dari situ udah masuk AC ya. Untuk keluarannya di sini kan ada plus sama min ya. Untuk bagian plusnya masuk ke elko bagian plus juga. Dan untuk bagian minnya masuk ke elko bagian min ya. Ini elko-nya 2.
kita sejajarkan saja dari plus min plus min. Untuk bagian tengah, min dari yang sebelah kiri ya, kalau dari sini ya. Ya, yang sebelah kiri. Min dari sebelah kiri di jumper pakai kabel atau kawat ke bagian plus. Dan bagian minnya disambung ke output dioda ya. Nah, untuk CT-nya kita langsung jumper pakai kabel ke sini. Tek, langsung masuk ke sini ya, ke bagian tengah-tengah elko ini. Dari sini kita pakai kabel lagi ke depan. Nah, untuk penyambungan IC regulatornya di sini ada sedikit perbedaan ya. Untuk 7812 itu kita simpan di bagian plus ya, output yang plus ya ini. Untuk 7812 nya kaki 1 adalah input. Jadi dari out ini, out elko plus masuk ke kaki 1 7812. Sedangkan kaki tengahnya kita sambung ke CT ya, ke CT atau ground. Sambung ke CT atau ground. Untuk kaki 3-nya, kaki nomor 3 ini adalah outnya ya. Sudah murni 12 volt. Sebenarnya kalau untuk yang lebih sederhana lagi, tidak menggunakan IC regulator juga cukup. Jadi rangkaiannya cukup sampai di sini saja. Dan untuk elko-nya bisa disesuaikan kebutuhan ya, bisa ditambah lagi sampai 4, 6 atau 8 ya. Untuk elko-nya bisa digabung lagi. Nah, untuk bagian minnya kita gunakan 7912. Di sini ada sedikit perbedaan ya, perbedaan pemasangan. Karena ini berpasangan jadi ada perbedaan. Jadi kayak gini nih. Dari elko min masuk ke kaki 2, kaki nomor 2 IC regulator ya. Sedangkan untuk kaki nomor satunya ini adalah ground dan kita sambung ke CT juga. Untuk kaki nomor 3 adalah outnya ya. Paham kan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan kalau kurang jelas bisa di screenshot untuk skema oret-oretnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita mulai penyambungan aja ya. Pertama-tama kita sambung dulu elko-nya ya. Biar menyatu. Ini kakinya sedikit ya, jadi harus sambung pakai kabel dulu. Oke. Potong aja sisanya ya. Setelah itu lanjut ke penyambungan diodanya dulu. Pertama-tama kita kasih timah dulu. Oke. Oh iya, di sini saya nggak jadi pakai dioda ini ya, karena ini kakinya patah tadi. Terus saya coba bengkokin, dia nggak kuat, patah. Akhirnya saya ganti dengan dioda yang baru. Tapi ini sama ya, untuk jenisnya sama.
Setelah selesai begini ya. Nah, jadi dari output trafo bebas ya, mau dibalik ke sini, yang ini masuk ke sini, atau sebaliknya juga nggak apa-apa ya, bolak-balik juga. Nah, ini untuk out yang plus, kita langsung sambung ke elko yang plusnya juga ya. Oh maaf, ini penyambungan elko-nya salah ya, kita ulangi lagi. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk penyambungan ini kita bisa langsung ke sini atau bisa disambung pakai kabel juga ya. Kalau saya sendiri sih lebih suka kayak gini ya. Kalau untuk rangkaian sederhana ya cukup kayak gini aja. Kita tambahkan dulu timah ya. Nah, seperti ini ya. Maaf jadi nggak kelihatan. Dari out dioda plus yang ini ya, ini bagian plus masuk ke elko bagian plusnya juga. Untuk dioda keluaran min masuk ke bagian min juga, dan elko nya di seri dulu, disambung dulu ya kayak gini ya. Nah, sambung dulu. Oke, selanjutnya kita pasang CT nya dulu ya.
seperti ini ya. Untuk rangkaian sederhana sebenarnya tidak menggunakan ini juga udah bisa ya. Ini udah cukup. Bisa mau ditambah lagi elko nya 2 lagi atau 6 bisa ya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau ingin lebih stabil lagi, kita bisa gunakan IC regulator ini ya. Untuk bagian plus, kita gunakan IC regulator yang 7812 ya. Ini. Kaki 1 adalah input, kaki 2 ground, kaki 3 adalah output. Seperti ini aja ya untuk pemasangannya. Yang penting tidak saling bersentuhan. Alangkah lebih baiknya sih dibikinkan PCB ya. Untuk bagian minnya kita gunakan yang 7912 ya. 7912, kaki 1 untuk ground, kaki 2 untuk input, kaki 3 untuk output ya. Jangan salah karena ada perbedaan pada pemasangannya. Kita bisa pasang seperti ini aja ya. Ini adalah ground, untuk kaki satunya ground, kaki 2 input, kaki 3 output. Untuk pemasangannya bisa langsung begini aja ya. Kaki 2 masuk ke ini. Untuk kaki satunya kita langsung tempel ke ground atau CT ya. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk kaki 3-nya adalah out bagian min, dan 7812 kaki 3-nya adalah out bagian plus. Untuk ground yang bagian plusnya belum tersambung ya, kita sambung dulu. Kita tambahkan kabel aja karena kakinya nggak cukup ya. Kita ambil dari sini aja.
aja lah. Untuk keluarannya tinggal kita tambahkan kabel aja ya. Oke. Sini saya gunakan kabel warna hitam dan merah. Untuk warna hitam kita gunakan di bagian min ya. Untuk kabel merah kita pasang di bagian plus. Oke, sudah selesai ya. Ini plus, ini min, ini CT. Seperti ini. Dan jangan lupa kita pasang juga kabel AC nya untuk kita langsung tes ya. Oke, rangkaiannya sudah selesai. Kita lanjut untuk pengetesan ya. Oke, sekarang kita langsung coba aja ya. Kita tes. Kita langsung colokkan aja ke listrik. Mudah-mudahan outputnya bisa sesuai ya. Untuk pengukurannya kita bisa gunakan ampometer digital atau analog ya, bebas. Probe hitam kita tempel ke bagian CT atau ground, min, dan probe merah kita ukur di bagian plusnya dulu ya. Untuk bagian plusnya terbaca 11,93 dan untuk bagian minnya terbaca 11,98. Ini agak sedikit selisih ya, berkurang mungkin karena voltase di daerah saya kalau malam suka menurun ya, nggak 220 murni. Mungkin kalau siang bisa full ya ini ya, 12 murni. Biasanya ini disebabkan karena penurunan daya listrik. Oke, sudah selesai ya rangkaiannya dan sudah bisa digunakan untuk mensuplai apa saja sesuai kebutuhan. Untuk rangkaian ini nanti akan saya gunakan untuk mensuplai tune control ya pada sebuah power ampli yang membutuhkan daya 12 volt CT ya. Mungkin cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu ya. Kita saling bagi. Di sini juga saya masih belajar ya, kita sama-sama belajar. Bila ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar, jangan sungkan ya, tinggal tulis saja di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan jawab. Oke, sekian video dari saya.
dan tunggu video-video selanjutnya ya. Jangan lupa dukungan yang untuk channel ini, untuk subscribe-nya ya, ditunggu, dan like komennya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.